Kalau ada antara bapak-bapak talantung naik, kita selesaikan yang kita halalkan beli. Artinya apa? Kita selesaikan hari ini. Lah setuju Pak Ibu? Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Pak Datu, kemudian tokoh masyarakat kita, Pak Anggota Dewan yang berkenan hadir, selalu hadir di masyarakat dan hadir di hati kita bersama dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan harapan kita bersama. Terusnya dari unsur kelurahan ada Pak Lurah, ada Pak LPM, Pak Binsa, kemudian Ketua Panitia, ada Pak RW tadi. Kemudian ibu-ibu yang jilbabnya rancak-rancak, makin kau juang makin merah. Mudah-mudahan tanda cerah hari ini. Insyaallah. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya tentu tidak populer Pak Datuk dan Pak Dewan, jadi mungkin tidak lebih lama dari beliau kan begitu ya. Saya ditinggalkan pesan oleh Pak Anggota Dewan surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, jadi beliau sabutkan saya ketik, aku salah sensir wilayah ayu itu loh. Baik Bapak Ibu sekalian, nah sebelum kita masuk ke sana, hari ini temanya halal bihalal. Halal bihalal itu Pak dan Ibu, di mana pernah Pak Ibu mendengar? Di mana pernah mendengar halal bihalal go? Di mana? Facebook sudah ada lupa. Kalau kita lihat pada tahun 1700 kate sakete itu daripada Raja Mangkunegara I itu memimpin anak buah setelah salat Idul Fitri atau Idul Adha, payah berkunjung ke rumah penggawa-penggawanya dan menteri-menterinya. Akhirnya kumpulan di keraton itu dia adalah nama acaranya halal bihalal. Kerajaan hari itu saling bermaafan, kalau di Jawa namanya sungkeman. Digeser tahun 1930-an. Bapak Ibu pernah mendengar martabak Malabar? Lain pernah. Kok nak endorse kudu ada beda loh. Jadi ketika produk martabak itu hadir di Republik ini, orang tidak ada nanya, tidak tahu lah doa martabak. Jadi di daerah Solo pada waktu itu, dalam keteknya lupa, itu dioyaklah martabak aku supaya orang bisa membalik. Oyaknya halal bihalal gitu. Jadi martabak itu supaya nanya orang dia gila tukang oyaknya halal bihalal. Sama juga pergi ke Makkah, orang umroh haji bagiannya haji supaya orang candu pergi ke Makkah. Jadi dia gila waktu itu istilahnya halal bihalal supaya orang tahu bahwa produk martabak itu adalah halal. Sampai kini cainan orang kalau malam agak dingin hari di Bali martabak macam-macam. Tapi kadang-kadang nama martabak aku beda-beda Pak. Dicari di Mesir tak dulu martabak apa namanya, dia martabak Mesir. Dulu namanya martabak Bandung lah, bolak-balik ke Lembang ke Bandung, ke mana tak dulu sebuah martabak. Jadi kadang-kadang nama aku cuk baru tu pada itu. Nah, kemudian terakhir Bapak dan Ibu digeser ke tahun 1945-48, di mana pada waktu itu sedang heboh bagal leboh DI, isu komunis, kemudian dari NU mengusulkan Kiai Haji Wahab Kasbullah menyampaikan ke Soekarno, kumpullah orang kau balik, biar agak dingin suasana seketek. Jadi dikumpul orang dapat tiga itu di suatu kegiatan, nama kegiatannya adalah halal
bihalal. Jadi kalau dicali-cali Bapak dan Ibu, ternyata kegiatan halal bihalal ini adalah menyelesaikan semua perkara yang perlu diselesaikan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah surah yang dibacakan oleh Pak anggota Dewan tadi. Kata-kata innama pada surah itu dalam kaidah bahasa Arab namanya adatul asar atau pembatasan. Batasannya tidak diakui sempurna seseorang itu imannya kalau inyo baca kak panjang saja kawan. Bagaduh saja dengan kawannya. Kan kepentingan macam-macam. Beda warna jilbab baca kak. Ibu nak baca kak tadi kau. Nancie batik, nancie merah, ana merah aku merah tarang, merah manyalu, adulu merah lusuh. Mantuk sesuai umur bentuknya. Dan agak muda tarang sakit. Dan agak senior memang beda. Sama tu naik pesawat Garuda pada dulu. Kalau nan oren bajunya tu gak baru-baru pramugari. Tapi kalau lah hijau model warna langit birunya tu lah senior gitu ya. Kalau tak cakap dia nah. Di ayat itu babuninya ikhwatun. Ikhwatun itu maknanya adalah persaudaraan senasab. Ada kata-kata ikhwanun itu persaudaraan seagama. Tetapi dalam surat nanya baca dia Pak anggota Dewan tadi, persaudaraan muslim itu sama dengan persaudaraan senasab. Maka bunyi ayat itu innamal mu'minuna ikhwatun, bukan ikhwanun. Kamu manawin PR lagi Pak Dewan. Oleh sebab itu hubungan awak iko, walaupun berbeda RT, berbeda RW, berbeda kampung, berbeda korong, berbeda kanagarian, tetapi asa inyo Islam, asa inyo Muslim, awak bagaikan satu tubuh. Kok sakit yang satu, sakit yang lainnya. Makanya oleh sebab itu persaudaraan itu menjadi sumber rezeki dan persaudaraan itu juga memperpanjang umur. Kok ada nacok sakit-sakit, tanyalah orang sakit itu, dia bakawannya. Nah, memperpanjang umur tu makasihnya kok sampai menjadilah lapang. Banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Makanya kata Pak Datuk, duduk surang basampi-sampi, duduk sama balapang-lapang. Aku contoh gini, barami-rami wak. Makanya istilah Pak Dewan basamo mangko manja. Kalau surang-surang tak bisa. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam rangka halal bihalal ini kita ulang kaji yang kita baca pada awal-awal. Pada awal-awal takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua apa lagi? Tahlil, La ilaha illallah. Yang ketiga apa lagi? Walillah. Tiga tu sepaci. Insya Allah akan tercapai inama tadi. Syarat tercapai surat Al-Hujurat ayat 10 yang dibacakan oleh Pak Dewan tadi, kita masukkan indikatornya. Dan pertama tanda orang itu bisa bertahan keimanannya adalah dia resapi makna takbir. Allahu Akbar. Arti bu? Artinya Allah Maha Besar. Kalau Allah nan gadang, nan besar, berarti awak lah kan sebut itu. Kalau ada anak ketek perangai model orang gadang, namanya kalau ada perangai umat nyalinya ketek, nyo sabis tu sebanca Allahu Akbar. Tapi karajo Tuhan yang pakai, berarti ko umatnya kecil Tuhan
kegadang-gadangan. Kalau kadang rencak. Tapi kalau kegadang-gadangan, anda rencak. Awak mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oleh sebab itu yang boleh diagungkan itu hanya Allah. Yang boleh berperilaku besar itu hanya Allah. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Kalau awak mengecilkan Allahu Akbar, berarti awak ketek. Kalau awak ketek, haram bagi awak untuk bersifat Nah, Pak semayang petang. Tidak dikira-kira mukana baru. Allah. Iku anak ambu membawa dari Jakarta. Nyo takbir ku 7 kali Pak Dewan. Allah. Jadi orang biasa kalau perempuan kan tak boleh ketiaknya lepas takbir. Aku begitu. Atau balik-balik apa gitu. Kalau ada sumbayang karena mukana hai baru yo bawa dia anak dari Tasikmalaya. Berarti solatnya terpengaruh karena mukanahnya. Oleh sebab itu mukanah pun bisa menyebabkan kita awak tu takbir ni nak ada nama bunyi. Tu ada dulu. Dia kadang-kadang galang baru Pak Dewan. Argo ambil karayo kan turu kadang-kadang naik. Jadi nama bunyi kita galang atau lagi dia amat. Ternyata harta pun bisa membuat orang menjadi sombong. Alai, suara rancak bisa aja. Allahu Akbar. Inyo semik, nyo pacik mi, tak nyo lapis-lapis kawan. Inyo se baca apa? Ditampel lain, sekondar. Inyo se baca takbir surah, ana orang kok buruk saja. Ternyata suara yang bagus pun bisa mendatangkan kesombongan. Alai. Hafalan. Kita lihat jemaah ibu-ibu kok mantunya kok memang jemaah-jemaah lama mantu. Kalau lama-lama kok kurikulum masih kurikulum lama. Dulu itu cukup pembahasannya trikul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu kalau anak kini mah santai-santai, 172 juz itu nyokunyah saja. Karena kurikulumnya baru kok lama-lama. Kadang-kadang hafalan terlampau banyak, dibaca pun ayat panjang-panjang, mengakibatkan juga kesombongan. Tak mau diambil alihnya, inyo taruh jadi imam. Nah, orang lain pun tak bisa. Ada juga karena pangkat dan jabatan. Nah, kalau inyo mantang-mantang inyo ketua, mantang-mantang inyo ketua rombongan, kece inyo si didanga. Kalau kira-kira imam sembahyang wadiko bagi loh. Suku-sukunya sembahyang. Ko ayat ko rakaat pertama sampai juz. Rakaat kedua 6 juz. Talingo galak lutut manangi. Insyaallah besok nak bersembahyang Allah. Tujuannya apa tadi? Asa sombong, persaudaraan pecah. Cukuplah Firaun karena mengaku sebagai kekuasaan tertinggi dunia, mengaku diri sebagai Tuhan. Ada karena pemuda yang gagah perkasa, tidak mau diajak oleh ayahnya, ini ingin kuat masih bisa mendaki gunung, akhirnya ditenggelamkan oleh banjir Nabi Nuh namanya kan. Ada lagi orang yang sombong karena banyak harta, namanya Qarun, akhirnya ditenggelamkan juga oleh Allah. Awak siap. Allah sahabat Firaun. Allah sakaya Qarun. Kalau adun lain ndak usah. Nah, tinggal sila galang nanti gua kerenciang tu di rumah. Jadi kau udah buni. Kalau ada apa-apa, baik ke masa dia agak teliang gitu. Bagus teliang. Ia jam baru coba dah. Kalau begitu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, rumusnya adalah mesti dihilangkan kesombongan. Kalau membaca dalam sekte Islam berajau, segala sesuatu itu
Iblis dikeluarkan kan karena kesombongannya lah masuk surga. Awak lah pernah masuk surga. Sombong lu tu. Tuhan Allah. Iblis masuk surga, sombong baru dikeluar. Awak masuk surga, nak jangan baun surga, baun surga saya nak doar. Tapi kalau angin surga acok dapat apa? Namanya harapan, rasa kaya indah. Nan pertama mesti kita punya ingat kata-kata innamal mu'minun dia akan hancur jika ada salah satu penyakit di dalamnya, batuka takbir tadi. Dia yang besar, bukan Allah yang besar. Kalau mengaku Allah yang besar, lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Hidup kita diatur oleh Allah, rezeki kita diatur oleh Allah. Yang kita ongeh. Mengaji baik tujuh. Kalau dulu mengaji je Buya Hamka awak, mengaji je guru-guru nalamu, mengaji je ustaz-ustaz, pulang surau manaku saudara. Takkan itu ikan mati. Yo salah dan tadi nah. Kalau kini adolo orang pulang mengaji kepala kata, ngalain itulah salah kajian. Dia ni nak batu. Tu tak boleh. Aduh tampek lah. Dia tampek lah. Termasuk halal bihalal. Halal bihalal tadi itu kan buat cerita. Ternyata hanya ada di Indonesia. Itu asli buatan Indonesia. Sama dengan minal aizin wal faizin. Itu punyanya Bung Karno. Bung Karno itu suka bersingkatan. Juga lah ada itu dipakai. Apakah membaca minal aizin wal faizin itu bin ahrawa? Apakah melaksanakan halal bihalal menjadi bihalal? Itu jelas produk Indonesia. Ya, berkumpul pakai baju muslim tertutup aurat, mendengar pengajian, habis mengaji, aku adalah talatak, namun TST talatak santung antara itu. Yang salah, saling bersilaturahmi. Oleh sebab itu, sekali lagi tujuannya adalah mengecilkan diri kita sehingga kita menjadi hamba yang tawadhu, menjadi hamba yang rendah hati, bahwa segala karunia Allah itu hanya titipan. Nah, jangan bunyi udah. Dan kedua kita mengucapkan kalimat La ilaha artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ikut secara konsep namanya spiritual atau ruhaniah. Ada sesuatu yang tamakan dek fisik, ada yang sesuatu tamakan dek batin. Nah, ayat tamakan dek fisik, kalau lita awak bakar rajo, dibuat teh manis sakit, makan awak istirahat yang cukup, insya-Allah tenaga awak akan pulih. Tetapi jika jiwa awak bermasalah, seluruh orang salah dalam pandangan awak surang senan manang, ada gangguan itu di dalam diri. Kalau seluruh cali aku buram pak nak ada batu do berarti kacamata retak. Campaan kacamata tu ambil kacamata nama. Nak orang disalahan. Oleh sebab itu dalam halal bihalal ini kana kesalahan orang ke awak, tetapi lupuan kebaikan awak kepada orang lain. Ini betul. Ini sudah. Bapak anjing. Ambulah sekali lagi balik. Karena kesalahan awak kepada orang lain, ya, kesalahan awak kepada lupuan, kebaikan awak kepada orang lain. Jangan dibalik, salah orang kawak. Jadi ada siapa tu? Ada jilbab dan coklat tu. Ada sarung dan cak gajah rabah tu. Oleh sebab itu kalau awak mengucapkan la ilaha illallah, secara batin awak mengakui Tuhan Allah lah satu-satunya.
Ini adalah sambungan dari firman Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Oh Tuhan, sebelum roh itu ditiupkan ke dalam rahimnya ibu-ibu, maka berjanjilah roh itu dengan Tuhan, qalu bala syahidina. Saya mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya yang wajib disembah. Aku tu janji awak. Makanya ada ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu bil uqud aufu bil uqud. Jika engkau berjanji, tepatilah janji itu. Ada ibu janji nak? Hah? Apa-apa ada janji? Hah? Tanya dulu ke papa. Apa-apa kini ku memang senior kok. Kalau dulu ganteng-ganteng. Kalau kini memang badan memang alado nang bangkak-bangkak sakene. Gigi memang alado meleseh-leseh. Tapi dulu bodoh. Kanak-kanak situ apa? Apa kau dulu nak duduk di tepi pantai Padang? Oh, lu udah gini pantai Padang. Iko Pak Ijon jadi miss. Ada nih miss iko. Ada. Kecil Pak Ijon jadi miss. Cali lah lawi itu dia kau misang. Yo dah Jon. Lawi itu ha. Yo selawe itu cintaku padamu miss. Ya, kan begitu. Itu mudu-mudu. Ada lebih muda gini lah. Hah? Mau tanya Pak, lebih muda aku. Nyoer yang pandang kaki dah nampak gunung Padang. Nyo tanya dia, Miss, ni nampak gunung Padang. Lain nampak boleh je. Tinggi nak yo, setinggi itu cintaku padamu Miss. Itu zamannya mudu. Labaran nak cie apa anak-anak ni. Udah hilang. Laba cucu Pak, ini lalu di rumah cucu panjang aja. Lalu cucu pertama, lalu cucu kedua, dan apa-apamu lah sanang-sanang si subik. Kalau ada nama dia itu Pak, usi Pak. Itu kece Nabi Ibrahim kan Nabi Ismail. Ganti palang pintu kamu. Kecilnya, jadi ceritanya udah ikut Pak. Datanglah Nabi Ibrahim itu kepada Nabi Ismail. Kecil Nabi, siapa Tuhan kau? Ambo orang tua. Yo siko rumah Ismail. Yo, awak siapa? Awak orang rumah. Atu bahagia dah ini. Yo itu dah aja. Minyak goreng mahal, aduh mahal. Aiko mahal. Sebenarnya Ismail aku tak ada buat piti pulang salah aduh. Di rumah dia makan tak ada. Kecil Ibrahim ke Ismail. Sampai beko ke Ismail pulang yo. Yang ada orang baik mencari nama Ibrahim. Pasal nampak pasal mau ganti palang pintu. Jadi kalau orang rumah Pak suku menyuruh kepanjangan saya minyak mahal, iko mahal, lalu rumah cucu pertama, cucu kedua, cucu ketiga, awak tu mentang-mentang lah kayak sehingga selalu surang lah ganti Pak. Setuju Pak? Tapi tak boleh disabuian. Kalau disabuin ria awak. Ibadah tu harus sembunyi-sembunyi. Kalau tahu ibu beko jadi ria. Tak dapat apa-apa pandai. Oleh sebab itu apapun komitmen kita, kalaulah dilandasi dengan la ilaha illallah, tidak ada satupun. Oleh sebab itu istri bukan Tuhan, anak bukan Tuhan, harta bukan Tuhan, pangkat bukan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini kan cari hidup untuk makan dah. Apapun pangkat kita, berapapun penghasilan kita, makan kita ini kan sepiring juga. Ada penghasilan Pak 20 juta, ada makan Pak 3 karung sekali makan dah. Kan ada dah. Jadi berapapun pekerjaan kita, berapapun gaji kita, banyak pun aset kita, nan kok makan kok Pak. Ya sepiring 2 piring. Jadi kalau ada Allah menitipkan kurnia karunia itu, jangan dijadikan Tuhan. Takwi wa talambe karajo, kan tak tapinjir tangan awak, tapi awak takwi, tidak takwi kalau Allah memanggil dengan kalimat azannya. Awak mati-matian untuk naik pangke, diurus seluruh persyaratan. Babi buba sehingga naiklah pangke awak cik. Sehingga dari pagi karajo sampai pagi, sehingga kapalo jadi kaki, kaki jadi kapalo, sehingga awak mempertuhankan pekerjaan, pangkat dan jabatan awak. Padahal itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian yang ketiga, awak mengatakan walillahil hamd. Untuk Allah lah, nah, gitu terjemahannya ya. Segala pujian. Jadi kalau ibu-ibu Peko Allah kami, badak Allah rancang, jibab Allah dia Miranda. Kalau hendaknya puji dia apa-apanya mengambuk lah nak. Hah? Dia mengambuk lah. Kadang-kadang papa, ibu-ibu punya namun sampai tolonglah puji ya bu. Nak namun ya bu, nyu kapasitas dari kamar satu kamar yang dua, ke ruang tamu, Nak nampak pun nak yo mengarti dia. Lah nyu ambil begitu je pak. Nak yo mengerti apa? Kalau indak dipuji ibu dia papa dan berang lo. Karena walillahil nak dipuji itu hanya Allah. Cuma beko enggak usah sih dibasuhin baju pak tu. Nah. Begitu. Oleh sebab itu kalaulah Allah mengatakan, maka dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi Allah lah segala puji itu hanya untuk Allah. Jadi kok ada wak papa, kini wak jadi RT, besok tak jadi RT, kini wak jadi lurah, besok ada jadi lurah. Kalau ndak ada nama wak tak panggil, ndak usah wak mengurungi. Ikhlaskan diri awak karena memang awak itu tetap hamba Allah, tidak patut dan tidak berhak untuk dipuji. Yang dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu. Jadi tukar-tukar. Dulu waktu jemaah biasa awak kamar kau sembahyang, awak kamar caji kau talambik duduk belakang, tak ada masalah kan. Mungkin ni saja sekretaris, jadi ketua, jadi bendahara. Talambik tiba tak ada suruh bangun pun mengurungi pak. Aduh lo ditampik lain. Indak di siku. Tapi kalau warga ada mau tadi komplek pondok permai, ambo setuju dengan pada. Berkumpul-kumpul itu adalah rahmah. Jadi kalau laba kumpul modeko, segala doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari malaikat dari Lauh Mahfuz akan turun mendoakan kita bersama di sini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesulitan hidup, diberikan kita kelapangan hidup dan keberkahan. Kita kuyo sadan ciang basi, bahasa ciok bayam daknya. Jangan diasah basi, didapi di ayam. Gitu. Nah, itu kalaulah awak mengatakan dalam diri awak bahwasanya Allah lah yang patut dipuji, akan menjadi orang yang selalu damai, orang yang rendah hati, tidak ada mengomel-ngomel ya doh. Karena memang apa? Allah menciptakan satu mulut dan menciptakan dua telinga. Artinya awak lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jangan sampai tersinggung orang lain. Maka dalam teori innamal mu'minun tadi 3 indikatornya harus terpenuhi. Pertama membesarkan Allah, kedua mengindahkan Allah, dan yang ketiga adalah memuji Allah. Lalu apa rusaknya? Nah, rusaknya jika di antara kita ini tidak selesai halal bihalalnya. Dalam kaidah bahasa, halal bihalal itu adalah menghalalkan apa yang sudah terganggu. Kalau nak bakawan neju ini main selama dek gara-gara samo kutek, dek gara-gara samo tas nyogo, kini dihalalkan balik, jangan baca cakak juga. Kalau ada antara bapak-bapak talantuang naik, kita selesaikan yang kita halalkan balik. Artinya apa? Kita selesaikan hari kini. Let's jujur Pak Ibu. Dalam kaidah hukum ada namanya itu haram. Halal bihalal dalam kaidah bahasa, lanjut dalam kaidah hukum, lawan daripada halal ini adalah haram. Itu haram, tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Dalam konteks khusus, tidak boleh melakukan sesuatu yang merusak persahabatan, persaudaraan. Saling memburuan, tidak boleh. Jadi itu saja sianu jadi ketua tak ada halal bihalal, tak ada murid Nabi, tak ada cialah, tak boleh disebut, ya, tidak boleh disebut, akan merusak itu.
Namanya dalam hadis al-istighlal bil uyubi, terlalu merdeka kita membuka aib. Seharusnya ditutupi. Awak menutup aib saudara awak. Ndak awak lo namanya nyampe. Nah, tidak boleh. Kemudian yang kedua, rajinlah bertemu. Makanya ayat mengatakan fa'aslih salihu salaha. Mesti acok basobok. Dan gini saja. Nah, minggu besok tadi boto tak pak di kemari. Hari jadi tak sudang gini kan. Nah, kalau ada temu mingguan, kalau ada temu bulanan, maka semakin sering kita ketemu, maka akan terbangun namanya trust atau kepercayaan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, akan dibanyakkan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya atau diberkahi. Mana. Soalnya berat badan mempengaruhi jam tagak gitu. Ilmu fisika kan begitu Ya kalau le pakai meja tadi gua 3 jam tapi kalau tagak mau diego kok kalau gampang kaki sebelah. Nah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa ini yang akan mengaminkan dikabulkan oleh Allah, tapi paling tidak kita berusaha semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa tabi bainana wa bainahum bi khairin anta khairur rahimin la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan muqtamin. Allahumma a'inna fi sakhatin wa jannati wa afan inda hisab. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اختم اعمالنا واجعلنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. اللهم تقبل منا صلاتنا دعانا مسجدنا وحاجتنا وتعبدنا وتغفرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.